Ta'lim wa ta'alum dibuat. Yang pertama kali apa membuat ta'lim wa ta'alum di rumah? Kenapa saya arahkan di rumah? Karena semulia-mulianya wanita ini menghidupkan amal agama di rumah. Yang ketiga, tugas atau target ibu-ibu amaliyah wanita muslimah yang ketiga adalah menjadi seorang alimah. Ya. Target untuk menjadi seorang alimah apa? Kalau tadi daiyah dakwah. Menjadi seorang abidah mengawalnya dengan rajin sholat, baca Quran, menghidupkan sholat-sholat sunnah. Nah sekarang menjadi alimah. Tolabul ilmi. Ta'lim wa ta'alum dibuat. Yang pertama kali apa membuat ta'lim wa ta'alum di rumah? Kenapa saya arahkan di rumah? Karena semulia-mulianya wanita ini menghidupkan amal agama di rumah. Nah, bagaimana tadi untuk menjadi alimah? Yang pertama dengan membuat halaqah Quran di dalam rumah. Tetapkan waktunya kembali, semua ini harus tepat waktunya. Ibu cari waktu yang kosong, bisa ngumpul sama suami, bisa ngumpul sama anak, setiap hari halaqah Quran. Saling memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Kadang-kadang ada masih sekarang ibu-ibu sering ngaji tapi bilang Al-Fatihah Al-Fatihah. Iya. Diperhatikan, oh ini bacaan Al-Fatihahnya kurang. Terus, karena ini termasuk dalam rukun sholat. Begitu juga diperhatikan at-tahiyatnya, bacaannya. Nah ini dibuat halaqah Quran. Di dalam halaqah Quran ada halaqah tajwid. Walaupun kita nggak tahu hukumnya, sering mendengarkan, lama-lama insya Allah hafal. Karena bisanya membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Wajib atau Kang Juri? Ini tuh bisa ngomong. Kalau membaca Quran diwajibkan terus yang nggak bisa ngomong, maka kata ulama hukumnya sunnah, tapi belajarnya adalah saking disebutnya wajib banget belajarnya, seperti itu. Maka membuat halaqah Quran. Kemudian sandingannya membaca juga, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibu punya kitab hadis apa? Setiap hari mulai dibaca. Belajar istiqomah, cari waktu. Siapa yang siap meluangkan waktunya setiap hari halaqah Quran sama halaqah tajwid? Angkat tangannya. Belajar angkat tangan, nanti Allah mudahkan. Ini bentuk daripada kesungguhan. Nah, para sahabat dibiasakan mengangkat tangan mereka. Cari ibu-ibu mulai waktu, nggak usah lama. Saya sarankan 10 menit saja dulu. Kalau sudah merasa nikmat, tambah sampai minimal setengah jam. Halaqah Quran Al-Fatihah dulu aja. Sama suami, sama anak, duduk melingkar. Kemudian juga baca satu hadis. Kan nggak lama. 2 menit beres. Kalau sudah mulai nikmat, 10 ayat terakhir Al-Quran. Terus sampai nikmat, hafalan nambah. Teman saya Bu, Masya Allah, di India sana ternyata Masya Allah, luar biasa. Mereka walaupun bermadzhab Hanafi, mereka tidak akan menyerahkan anaknya ke pondok sebelum di rumah menjadi hafiz Al-Quran. Karena dibentuk halaqah Al-Quran di rumahnya. Sudah hafal Quran, dijadikan alim. Begitu, maka mulai dibuat halaqah Quran, halaqah tajwid di dalam rumah. Nah, ini akan terbentuk dari mana sifat ta'limnya wa ta'alum. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi bayyiti min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah. Ini di dalamnya ada orang yang saling mengajarkan kitab Allah di antara mereka. Maka janji Allah pertama akan turunkan sakit. Yang kedua rahmat lagi tuh. Tadi di dalam rahmat jaminan surga. Yang terakhir nama mereka sendiri yang membuat halaqah Quran, halaqah tajwid, namanya akan Allah abadikan, agung-agungkan, dan Allah membuat majelis yang sama dengan majelisnya para malaikat. Siap menghidupkan halaqah Quran, halaqah tajwid. Insya Allah. Buat cari waktunya yang tepat. Ini target ibu-ibu sebagai alimah. Tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sebagai murabiyah. Pendidik ibu-ibu ini madrasatul ula. Tempat belajarnya anak pertama kali kepada ibunya. Maka harus menjadi pendidik yang baik. Bagaimana ajarkan anak-anak ini sebelum dia balik itu sudah diperkenalkan tentang amal-amal agama.
diperlihatkan akhlak-akhlak orang beragama. Ini penting menjadi pendidik yang baik. Kadang-kadang maaf Bu, Masya Allah, terkadang hari ini banyak orang yang memfitnah anaknya sendiri dengan mengatakan anak bandel, anak jahanam, anak gak mau nurut. Padahal yang salah siapa? Pendidiknya. Dan dia mendidik terkadang sudah telat waktunya. Anak sudah bandel baru ngerasa mau dididik. Padahal cara membentuk, mendidik anak yang soleh, Islam ini sudah sempurna ajarkan. Yang pertama dalam tarbiyatun nikah, pendidikan sebelum menikah. Ini penting untuk bagaimana kita bisa melahirkan anak yang soleh. Walaupun ibu-ibu yang sudah menopause sekarang tidak punya anak lagi, tapi nanti pasti punya. Kabarkan ini kepada anaknya. Oh iya, pendidik. Maka kewajiban pertama kali siapa yang mendidik? Ibu. Nah, jangan langsung diserahin ke ustadz, ke pahalanya ke ustadz semua. Iya, dididik dulu di rumah, diberikan pemahaman dasar-dasar agama. Setelah mulai paham baru, nah, seperti itu. Sabarhata tadi, obat. Yang kelima, target wanita muslimah adalah kita harus menjadi seorang jahidah. Apa jahidah? Juhud. Juhud teh ibu-ibu bukan pakai baju tambalan, luntang lantung. Wah, segala rupa kayak geus urang mah ku Allah we. Embung dagang gorengan, embung dagang nasi kuning. Allah we cen. Bukan seperti itu maksud juhud itu. Juhud ini adalah menyederhanakan keperluan hidup. Dzarariyatul hayyah disederhanakan. Jadi jangan semua ada di meja makan. Sunnahnya hanya 2 jenis makanan. Kalau banyak-banyak boleh, buat apa? Menjamu tamu. Iya, menyederhanakan. Coba saya tanya, ibu-ibu di sini siapa yang di dalam lemarinya cuma 2 pakaian? Kerudungnya Pak Haji 100 warna, macam-macam. Ayeuna pakai kieu, pulang ke rumah keluar ke warung ganti deui. Luar biasa. Ada wanita suka dengan warna. Di dalam satu lemari itu ada nggak pakaian yang ibu-ibu ini cintai dan dipakai terus? Ada. Pasti ada. Iya. Dan biasanya kalau di saya nih, saya pribadi, itu pakaian disimpan paling atas. Saking keselnya istri, disumputkan Bu paling bawah. Dan dipakainya eta deui kaos sang-sang geus bolong dipakai wae. Padahal manehna make daster bolongnya urang teu loba komen. Saya make kaos sang-sang geus disumputkeun mah teu dipake. Dicari Bu, karena senang. Iya. Padahal sifat seperti itu tuh adalah sifat juhud, sederhana sebetulnya.